Oke, nah sekarang kita akan memasuki bab yang pertama dari matematika peminatan. Di sini ada trigonometri bab pertamanya. Nah, di sini trigonometri ini lanjutan dari yang kelas 10 semester 2. Jadi di sini syaratnya itu usahakan kalian sudah menghafal sudut istimewa. Minimal dari 0 derajat sampai 90 derajat itu minimal. Sin konstannya. Nah, sekarang di sini kita akan langsung ke persamaan trigon bagian pertama. Mungkin nanti ada 3 atau 4 bagian dalam trigonometri bab 1 ini. Yang pertama dulu tentang persamaan trigonometri. Nah, yang namanya persamaan ini berarti kan ada nanti kalimat matematika dan juga variabelnya, di mana kita akan mencari nilai variabel itu atau si x-nya itu atau apapun itu, si variabel itu berapa, supaya nanti kalimat matematika itu menjadi benar. Anggapannya seperti contoh pertama ini, sin x sama dengan setengah. Kita mau mencari berapa variabel x-nya itu agar nanti nilai sin-nya ini benar-benar menjadi setengah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sin yang hasilnya adalah setengah adalah 30 derajat. Nah, maka x-nya ini berarti adalah 30 derajat. Nah, apakah cuma sampai situ saja dalam persamaan trigon? Kita lihat dulu bagaimana penyelesaiannya. Nah, jadi di sini ada 3 buah rumus untuk sin konstan itu berbeda. Jadi di sini untuk yang pertama sinnya ini ada 2, yaitu x sama dengan untuk menentukan nilai x-nya. Jadi nanti di sini persamaan pertama ketika ada bentuk soal atau nanti ketemu seperti ini, sin x sama dengan sin a derajat. A-nya ini berupa konstanta atau suatu sudut. Nah, dimana untuk menentukan nilai x-nya itu dirumuskan menjadi a derajat tambah k dikali 360 derajat, atau x-nya ini 180 dikurang A dulu, baru ditambah dengan K 360 derajat. Nah, di sini ada 2 buah bagian dipisahkan oleh atau. Nah, di sini atau ini bukan berarti dipilih salah satu, tetap mengerjakan keduanya. Jadi emang harus punya keduanya. Atau ini sebagai pemisahnya saja, bahwa nanti nilainya bisa yang ini atau yang ini. Cuman kita tetap mencari kedua caranya ini, menggunakan 2 cara ini. Yang cos di sini ada plus minus, berarti nanti sama juga. Kita akan mencari yang plusnya itu bagaimana, yang negatifnya juga bagaimana. Tetap dicari keduanya. Yang tan cuma 1, bedanya dia k-nya ini dikali dengan 180 derajat. Nah, di sini kita akan coba langsung memulai saja tanpa banyak cincong lagi. Nah, contoh pertama ini ada sin x sama dengan setengah. Kita mau mencari berapa nilai x-nya. Biasanya di sini ada catatan ditentukan bahwa dengan nilai x-nya itu dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ini dari soalnya. Jadi tergantung soalnya apakah dia sampai 360 derajat atau sampai 180 derajat saja atau berapapun. Jadi ini patokan kita. Jadi kunci soalnya itu ada di sini. Jadi kalau nanti nilai x-nya lebih dari 360 derajat, maka tidak perlu dibuat. Soalnya nanti nilai x-nya ini ada banyak, tidak cuma 1. Nah, oke, langsung saja. Nah, di sini sin x sama dengan setengah. Kita mau mencari berapa nilai x-nya agar nilai sin-nya ini benar-benar menjadi setengah. Nah, kalau ini sin, maka gunakan rumus yang sin. Nah, di sini sin x, di sini sin x setengah. Nah, kita harus mengubah sama-sama sin keduanya. Jadi di sini sin x, ini langsung penyelesaiannya. Sin x sama dengan sin berapa yang setengah? Kita lihat di tabel. Kita lihat di tabel istimewa, sin setengah itu adalah 30 derajat. Nah, jadi
setengah ini diubah menjadi sin 30 derajat agar sama-sama sin kedua ruas. Nah, sehingga nilai A-nya ini berarti 30. Nah, A-nya ini adalah 30. Maka masuk ke rumusnya akan menjadi X sama dengan A-nya ini tadi adalah 30. Berarti 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sambung, atau X-nya ini sama dengan ditambah K 360 derajat. Nah, sampai sini dulu, ini penerapan rumusnya. Nah, baru kita hitung. Nah, menghitungnya ini, nilai K-nya ini kita masukkan. Di sini tambahkan catatan bahwa K-nya itu dimulai dari 0. K-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi K-nya ini selalu dimulai dari 0 seterusnya sampai nanti mentok di bagian sini. Nah, berarti sini akan kita mulai dulu. Yang pertama di sini kita anggap K-nya ini sama dengan 0 dulu. Maka nilai X-nya berarti 30 derajat tambah K-nya kan 0. Berarti 0 dikali 360 derajat. Sehingga hasilnya ini kan hasilnya 0, yaitu 30 derajat. Nah, X-nya ini 30 derajat. Dia ada di rentang ini. Jadi ini masuk nanti. Terus K-nya sama dengan 1. Maka X sama dengan 30 derajat tambah ganti K-nya 1 lagi, berarti 1 dikali 360 derajat. Nah, hasilnya berarti 1 dikali 360 derajat tambah 30 derajat. Hasilnya 390 derajat. Nah, ini berada di luar dari 360 derajat. Dia lewat batas. Sehingga ini tidak diperlukan lagi. Ketika ini sudah lewat, maka stop sampai K1 saja. Lanjut ke sebelah. Ke sebelah juga sama. Ketika K-nya ini adalah 0, maka X-nya adalah ini dikurangkan 150 derajat tambah 0 dikali 360 derajat. Maka hasil X-nya adalah 150 derajat. Nah, ini masih masuk di dalam rentang nilai ini. Kembali kita masukkan X-nya 1, maka X sama dengan 150 derajat tambah 1 dikali 360 derajat. Sama dengan, nah di sini 360 kali 1, 360 tambah 150, berarti jadinya 510 derajat. Nah, ini lebih dari 360 derajat, berarti tidak masuk. Nah, karena sudah sampai sini mentok, maka nanti nilai X-nya itu adalah himpunan penyelesaian 30 derajat dan 150 derajat. Nah, ini jawaban kita. Sehingga nanti ini adalah nilai X dari soal sin X sama dengan setengah. Nah, kita coba lanjut ke contoh berikutnya. Nanti kalau kalian ini merasa kecepatan, bisa nanti di pause untuk atau dikembalikan. Nah, ini soal berikutnya. Kita coba yang cos. Cosnya ini X tambah 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, ini kita gunakan yang berbeda. Kita anggap soalnya nanti dari 0 X-nya sampai dengan 180 derajat saja. Kita coba seperti ini. Nah, sekarang di sini yang jadi masalah X-nya ini ada tambah 30. Berarti X-nya ini berapa ditambahkan 30, hasil cosnya nanti adalah setengah akar 3. Itu yang kita cari. Mencari X-nya lagi. Nah, sekarang di sini karena ini rumus cos, berarti kita masukkan ke rumus cos juga yang tadi seperti tadi. Nah, langkah pertama ubah dulu yang sebelah kanan menjadi cos juga supaya sama. Cos
X tambah 30 derajat sama dengan cos setengah akar 3 adalah cos 30 derajat. Nah, jadi nanti silakan cek di tabel, setengah akar 3 itu adalah 30 derajat. Nah, terus di sini sudah sama-sama cos, masukkan ke rumus cos. Ini berarti X tambah 30 derajat sama dengan A-nya kan 30 juga. Berarti sini plus minus 30 derajat tambah K 360 derajat. Nah, ini ada plus minus, kita bagi dua. Kita ambil yang plus, ambil juga yang minus. Pertama kita ambil yang plus dulu. X tambah 30 derajat sama dengan yang plus 30 derajat tambah K 360 derajat. Kita hitung dulu. Ini hasilnya kita pindah ruas, usahakan jadi X sama dengan. Jadi nanti X sama dengan 30 derajat dikurang, ini pindah 30 derajat tambah K 360 derajat. Sehingga di sini jadinya X sama dengan 0 derajat tambah K 360 derajat. Nah, kita masukkan K-nya. Ketika K-nya 0, maka X-nya adalah 0 derajat tambah 0 dikali 360 derajat. Berarti hasilnya adalah 0 derajat. Terus ketika K-nya 1, maka X-nya adalah 0 derajat tambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, ini masih ini sudah di luar dari 180. Kalau 0 kan termasuk. Nah, kalau ini sudah di luar, batasnya kan sampai 180 derajat. Maka ini tidak dibuat. Berarti sampai 1 saja, kita next ke berikutnya. Tadi kan kita mengambil yang positif. Sekarang kita akan mengambil yang negatifnya. Berarti di sini X tambah 30 derajat sama dengan negatif 30 derajat tambah K 360 derajat. Nah, di sini berarti ini kita pindah ruas kembali, sama X-nya sama dengan min 30 derajat min 30 derajat, ini pindah tambah K 360 derajat. Nah, sehingga nanti hasilnya X sama dengan min 60 derajat tambah K 360 derajat. Nah, sekarang di sini kita lihat ketika K-nya sama dengan 0 lagi, maka nilai X-nya berarti min 60 derajat tambah 0 dikali 360 derajat. Sehingga kan hasilnya min 60 derajat. Nah, di sini min 60 derajat ini di luar dari 0. Dia kan 0 sampai 180 derajat. Nah, ini kan di bawah 0. Jadi ini tidak termasuk. Nah, kita coba lagi sekali lagi mengambil yang X-nya, yang K-nya 1. Ketika K-nya 1, maka X-nya adalah min 60 derajat tambah 1 dikali 360 derajat sama dengan ini 360 derajat kurang 60 derajat berarti 300 derajat. Nah, ternyata ini juga di luar dari 180 derajat lebih, maka ini tidak termasuk. Nah, sehingga nanti karena ini keduanya sudah kita hitung, yang ada penyelesaian berarti cuma 0 derajat. Nah, sehingga nanti himpunan penyelesaiannya adalah cuman 0 derajat. Nah, ini jawaban kita untuk soal nomor 2. Nah, next kita lanjut ke yang nomor 3. Ini tan 3x. Nah, di sini tan kita langsung saja, ini kita ambil misalkan dari 0 derajat sampai 90 derajat saja. Kita kurangin supaya tidak terlalu banyak. Pokoknya nanti yang si batas ini tergantung soalnya.
Nah, kita mulai langsung. Tan 3x sama dengan 1. Nah, di sini ubah lagi 1 ini menjadi tan. Sehingga tan yang hasilnya 1 adalah tan 45 derajat. Nah, di sini masuk ke rumusnya 3x sama dengan, ini A-nya 45, berarti 45 derajat ditambah K 180 derajat. Nah, ini ada 3. Kita harus jadi X aja. Nah, berarti semuanya ini kita bagi dengan 3. Sehingga jadinya X sama dengan 15 derajat tambah K, ini bagi 3 adalah 60 derajat. Nah, kalau sudah ada X-nya ini, maka kita masukkan K-nya lagi. Ketika K-nya 0, maka nilai X-nya adalah 15 derajat tambah 0 dikali 60 derajat. Sehingga di sini nilai X-nya adalah 15 derajat. Ini masuk ke dalam batas, masuk ke dalam rentang nilainya ini. Berarti kita masih lanjut. Kalau K-nya 1, maka nilai X-nya adalah 15 derajat tambah 1 kali 60 derajat. Maka hasil X-nya adalah 75 derajat. Nah, ini masih masuk di bawah dari 90 derajat. Lanjut lagi ke K-nya 2. Ketika K-nya 2, berarti X sama dengan 15 derajat tambah 2 kali 60 derajat. Sehingga hasilnya 2 kali 60 adalah 120 derajat. Berarti 15 derajat tambah 120 derajat. Hasilnya adalah 135 derajat. Nah, ini lebih dari 90 derajat. Maka ini tidak dibuat. Sudah stop. Nah, karena tan cuma 1 saja rumusnya, berarti sudah berakhir. Maka simpulkan, himpunan penyelesaian yang memenuhi dari soal ini adalah 15 derajat dan 75 derajat. Nah, ini soalnya, hasil akhirnya. Nah, next kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soal terakhir. Ya, maaf ya, ini terlalu banyak contoh soal supaya nanti kalian lumayan paham dalam menerapkan rumusnya, dan kalian kayaknya perlu banyak contoh karena trigon ini banyak bentuknya, tidak sekedar seperti tadi. Jadi ini pun masih belum yang kompleks, jadi masih sederhana. Nah, jadi nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut lagi untuk yang masalah-soal berikutnya. Ini yang dasarnya saja dulu. Nah, ini kita lanjut soal nomor 4 yang terakhir. 2 sin X kurang 1 sama dengan 0. Ini kita beri batas, misalkan X-nya itu dari 0 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, jadi dia tergantung soalnya. Nah, sekarang kita akan mencari X yang memenuhi sampai sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit berbeda. Di sini ada 0, banyak konstan angka-angkanya. Nah, di sini yang paling pertama kita memindahkan yang bukan dari trigon ke sebelah kanan. Ini kan ada -1. Nah, ini kita pindahkan ke kanan supaya lebih gampang, sehingga nanti jadinya kan 2 sin X sama dengan 1. Jadi usahakan nanti tersendiri ya, sin di sebelah kiri trigonnya, nanti sebelah kanan itu yang konstantanya, supaya nanti akan kita ubah menjadi sin juga. Nah, di sini masih ada angka 2. Ini juga kita pindah. 2 sin X sama 1 dipindah ke sini, jadinya ini kan karena ini perkalian, maka akan jadi pembagian, sehingga nanti hasilnya sin X sama dengan 1/2. Nah, kalau sudah trigonnya sendirian, maka ini baru kita ubah menjadi yang sin juga, karena ini sin. Nah, sin X sama dengan setengah, berarti sin berapa ya hasilnya setengah? Sinnya yaitu adalah 30 derajat.
Nah, di sini berarti kembali sama seperti yang contoh pertama tadi, sin X sama dengan sin 30 derajat. Silakan lihat bagaimana penyelesaiannya kembali. Cuman ini adalah salah satu teknik mempermudah soal. Jadi jangan melihat soal ini sulit, kita pindahkan saja ruasnya. Kalau aja di luar dari sin, usahakan trigonnya ini di sebelah kiri dan sendirian. Kalau di sini nanti ada angka 3, berarti sininya nih 1/3. Seperti itu saja. Kalau sininya adalah plus, pindah ke sini kan, dipindahkan, sehingga jadinya nanti adalah -1. Tinggal dicari mana yang hasilnya nanti sin berapa yang hasilnya -1 atau -1/2. Nah, jadi ini cuma salah satu teknik menyederhanakan soal. Silahkan nanti cari berapa X-nya, itu sama mungkin dengan soal nomor pertama, berapa hasilnya. Kalau jadi ingat batasnya ini, kalau dia lebih dari ini berarti tidak dimasukkan. Nah, oke, mungkin ini dulu penjelasan dari Bapak. Mungkin nanti selanjutnya kita lanjutkan di soal latihan. Silahkan dibahas soal latihannya, dikerjakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.